Hari ini aku mau coba bikin pose. Di sebelah kirinya udah ada fotonya, sebelah kanan adalah gambar yang aku buat. Nah, ini aku mulai dari bentuk kepalanya dulu teman-teman. Seperti biasa, sketsa pertama adalah placement aku untuk bisa nentuin bentuk dari setiap bagian-bagian tubuhnya. Maksudnya tuh biar aku memudahkan aku gitu. Nah, ini aku mencoba untuk menggambar bahunya. Sebenarnya lebih banyak mengira-ngira ya, karena kalau aku lihat dari bentuk tubuh di dalam fotonya itu rada sedikit sulit untuk kita tahu karena pasti bentuk tubuhnya berbeda dan bajunya lebih besar. Ya, seperti itu ya kan? Nah, ini aku masih mencoba untuk bisa nemuin. Terus aku bikin garis tengah, terus aku mencoba bikin di sebelah kanan dan kiri. Ya, dan aku bikin potongan tubuh dan aku resize, bukan resize sih, mindahin biar bisa lebih proper dan lebih cantik lagi. Nah, ini aku bikin tanda V itu biar aku tahu bagian untuk kaki ke bawahnya. Dan ini adalah bagian dari tangannya. Aku buatnya seperti biasa ya, bagian bentuk tangan secara kasarnya itu dulu gitu. Iya, ini di bagian tangannya. Kemudian aku mencoba menggambar line of action dari kakinya biar lebih enak gitu nanti untuk dibuat di sketsa selanjutnya. Nah, ini karena ini posisinya itu rada jongkok atau duduk. Sebenarnya kan nggak terlalu kelihatan ya ini jongkok dan duduk. Nah, aku mencoba untuk ngebuatnya itu lebih proper, lebih bagus lagi dilihat. Karena menurutku tuh gambar itu kalau misalnya garisnya nggak kaku, terus warnanya harmoni dan lain-lain itu pasti enak banget untuk kita lihat. Nah, ini aku benerin kepalanya biar lebih mirip dan aku kecilin. Karena tadi kayaknya kegedean banget. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat setelah ini figurnya itu rada sedikit maskulin karena basically aku lebih banyak menggambar cowok daripada menggambar perempuan. Nah, iya seperti itu ya teman-teman. Ini aku benerin lagi, aku naikin lagi biar bisa lebih enak lagi maksud hasilnya gitu ya kan. Nah, ini aku ya benerin lagi sih, lebih banyak ke benerin sih. Baru nanti aku masuk ke sketsa kedua. Nah, di sketsa kedua ini aku baru gambar lebih proper. Nah, di gambar atau di video sebelumnya kan aku juga kayak gitu kan, pas kita mau gambar lanang sigma. Nah, ini aku bentuk wajahnya ya sedikit laki ya. Aku mencoba untuk menjadi lebih feminim. Oke, ini aku benerin biar nggak terlalu mewing ya. Kayak iya, kalau gambarnya mewing gimana ya. Ini aku bikin atasan untuk rambutnya dulu dan pasti aku nuju ke hidung nih ya. Iya, hidung. Nah, ini hidung sesuai selera aku. Sebenarnya sih di bagian hidung ini tuh aku rada bingung mau hidung selera aku atau hidungnya ngikutin foto. Tapi ya udahlah ya, kita selera aku aja ya, lebih mudah gitu. Terus bagian bibirnya juga aku suka karena dia akan menjadi lebih plumpier dan lebih seksi aja. Nah, di bibirnya tuh kayak gini ya aku buat. Terus aku bagian alisnya ya seperti biasa gambar-gambar alis ya normalnya gitulah ya. Ini aku suka banget bikin alis tebal, nggak tahu kenapa, mungkin karena alis asliku tipis jadi aku suka dia tebal. Karakterku itu tebal di alisnya. Iya, di sini juga aku mencoba buat di alisnya sebelah kanan dan kiri biar lebih match. Terus aku bagian ke matanya. Di bagian matanya nih aku bikin dia lebih slay, teman-teman bisa lihat di ujungnya itu lebih kayak wings, eyeliner wings yang ada wingsnya gitu. Aku mau ngebantu gambar ini biar ada sisi feminimnya gitu. Meskipun aku tahu banyak gambar-gambar manhwa yang cowoknya lebih cantik daripada ceweknya, tapi gimana ya. Ini kanan dan kiri, iya aku bersyukur karena kanan dan kirinya tetap bagus ya untuk bagian matanya. Kalau misal teman-teman bisa menyadari aura dari foto yang dihasilkan itu sangat-sangat wadidaw gitu ya kan. Ini aku buat di bawahnya, di bawah matanya, terus di bagian ada kelopaknya. Terus harusnya aku bakal bikin ini sih. Nah, ini aku bilang. Yang mau aku bilang itu bagian apa sih? Eyebrow bawah mata. Ya, bulu mata di bawahnya biar dia lebih cewek. Meskipun banyak cowok cantik, tapi ini cewek. Ini cewek.
Kalau kemarin lanang, ini cewek. Iya. Nah ini aku buat rada begini ya, karena sejujurnya aku suka menambahkan topping gitu. Cuman ini kayaknya aku nggak tambahin deh. Oke, kita masuk ke bagian, seharusnya ke bagian baju. Nah teman-teman yang baru belajar, aku saranin kalian carilah foto yang minim bajunya atau minim pakaiannya, karena akan lebih mudah ngebantu kalian untuk nentuin atau menerawang bentuk tubuhnya gitu. Iya, ini kan maksud konteksnya tuh baik ya, bukan konteks yang enggak gitu ya kan, lebih mudah gitu ya kan. Nah ini aku mencoba nih, kalau di sketsa awal aku bikinnya sangat-sangat kasar ya kan, kayak ya kotak aja gitu. Nah kalau yang sketsa yang sini, aku ngebuat itu bajunya itu gimana pun caranya itu harus sedikit mirip. Iya, karena ini kan kemeja itu aku takut tuh dia garisnya tuh kaku gitu. Ya, intinya aku mencoba untuk tidak kaku ya kan. Ini aku udah buat dari kerahnya, terus aku menuju ke bagian bahunya. Nah di bagian bahunya kita bisa lihat di foto. Aduh fotonya potong lagi, maaf ya teman-teman. Di bagian apa sih namanya tuh, bahunya kan potongan baju. Apa sih namanya, potongan bahunya itu kan di bajunya tuh dia agak sedikit turun. Mungkin kan ini baju cowok ya, jadi kalau misal kita bisa bilang nih extra large gitu ya, XL. Nah oke, udah kita kasih itu. Iya seharusnya sih aku naikin lagi sedikit bahunya, tapi sudah lah ya, sudah terjadi, video sudah selesai, oke lah ya. Nah ini aku masih berpikir gimana caranya biar tidak tegang garisnya. Susah, karena jujur aku juga masih struggling untuk bisa menghasilkan garis yang dinamis. Tapi aku berusaha bahwa gambar tanpa latihan itu sama saja bohong. Oke? Nah ini kita masuk ke bagian lengan kanan dan kiri. Ini bagian kiri dulu. Ini kan banyak lipatan nih, terhimpit lah ya antara bahu, antara lengan atas dengan lengan bawah, ya kan. Di bagian himpitannya itu di tengah-tengah siku itu kan banyak lipatan. Nah di lipatan itu aku mencoba untuk bisa meng-capture lipatan yang cantik gitu, yang bagus. Nah iya, oke. Terus pasti aku menuju ke sebelah kanan. Nah di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat itu kan ada lipatannya. Nah kalau misalnya teman-teman bisa perhatiin, tangannya itu sangat-sangat slim ya, karena bajunya extra large aja yang bikin dia kayak aku gede banget gitu. Nah ini aku mencoba untuk meng-capture tangannya, tapi rada kocak gitu ya, karena badannya gede, tiba-tiba tangannya kecil gitu. Ya nanti bakal aku resize sih ini. Oke, ini di bagian lipatan di dalam kemejanya. Kadang-kadang tuh ketika aku line art dan aku color nggak guna juga, cuman karena ini sketsa dan videonya ya kita buat lebih proper ya. Nah oke, ini aku resize. Nah teman bisa lihat nih aku resize kan, aku resize dia biar lebih proper. Kayaknya sudah berapa kali aku ngomong proper ya. Ini aku resize dan meresize-nya. Oke, di sebelah kiri juga aku resize. Aku suka banget pakai tools ini. Kalau di aplikasi lain itu suka juga sih, cuman karena mungkin terbiasa menggunakan Procreate, jadi aku lebih banyak pakai Procreate gitu. Nih di bagian lengannya, iya aku buat seperti biasa ya. Nggak ada yang aneh-aneh di sini, sama aja. Tangan itu bentuknya seperti tabung, ya seperti itulah. Tapi teman-teman bisa lihat jalan atau between antara lengan dengan tangan itu ada lingkaran di situ. Nah itu kemudian aku untuk bikin sendi putar. Macam apa ini? Pokoknya ada perputaran lah di situ. Intinya dia bisa berputar ya, seni putar. Aku lupa itu pelajaran biologi ya. Iya biologi. Nah di sebelah kiri juga, kanan maksudnya, di kanan juga sama. Dia kan tangannya menjuntai ke bawah ya teman-teman. Itu aku menggambarkan sendi putar juga. Itu memudahkan aku banget tuh teman-teman. Enggak tahu kenapa, kayak mudahin aku. Karena aku bersyukur terhadap tutorial-tutorial yang telah muncul ketika aku sangat suka belajar gambar. Sampai sekarang sih masih juga nggak tutorial. Cuman aku bersyukur dari gambar-gambar itu, maksudnya dari tutorial itu aku bisa nangkep gambar-gambar yang aku pengen, meskipun pada akhirnya aku kan belajar lagi sendiri gitu, menemukan jalan ninjaku sendiri. Nah di bagian jari ini kelihatannya kayak enak banget gitu gambar jari. Teman-teman percayalah, aku suka nangis gambar jari. Kadang dia gede banget, kadang dia kecil banget, kadang dia cowok banget, kadang dia cewek banget. Nah ini jarinya alhamdulillah
bagus. Mungkin karena dia tahu ya, tanganku tahu kalau ini buat video gitu. Nah ini aku mau gambar maksudnya dasinya aku menggunakan warna merah. Iya, seperti di video sebelumnya aku jelasin, kalau misal aku menggunakan warna yang berbeda itu tujuannya biar memudahkan aku untuk main art nanti. Jadi kalau misal warnanya hitam-hitam juga aku rada bingung gitu, kayak ini tadi mana nih? Ini tadi mana gitu kan? Nah, ini kan kalau misal kita lihat dari dari fotonya itu kan dasinya itu kepotong ya. Nah, masalahnya gambarku ini dia lebih naik. Salah sih, cuman ya pasti nanti dasinya tuh aku buat lebih panjang ya. Ya, rada kocak gitu, tiba-tiba ujungnya segitiga aja. Nah, ini aku menggunakan warna yang berbeda untuk celananya. Nah, di celananya ini aku menggunakan warna biru. Ya, warna-warna pelangi lah ya nanti di sini. Nah, di celananya itu kan dia menggunakan celana baggy ya, celana besar gombrong lah. Iya, pokoknya celana besar. Nah, itu kan lipatannya yang kelihatan beneran kelihatan itu di sebelah kiri. Ya, kita bisa ngeliat lipatan antara paha dengan betis. Itulah lipatannya. Dan memang lipatannya itu berbeda sama lipatan celana-celana ketat. Nah, kalau celana ketat kita tahu bentuk bentuk kaki, terus kita tinggal bentuk lipatan ngikutin dari bentuk kaki itu. Nah, kalau celana besar itulah strugglingnya. Gimana caranya juga membuat garisnya itu tidak kaku. Ya kan kita sharing-sharing aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya tips yang lebih bagus dan lebih wadidaw, boleh banget nih share. Nah, di sebelah kaki sebelah kanan itu aku juga mencoba untuk menangkap gitu, menerawang ini kayak gini lah ya bentuknya nih. Dan aku rasanya sih udah oke gitu kan. Iya, ini udah sudah digambar. Nanti teman-teman aku kasih warning di beberapa menit ke depan itu kita akan yapping ya. Soalnya tiba-tiba gambarnya berhenti di tempat dan ya banyak step yang kelewat lah ya. Nggak tahu kenapa. Jujur, aku nggak pinter ngedit. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Nanti aku coba belajar ngedit lebih bagus lah ya. Nah, ini masuk ke dalam rambutnya. Nah, di rambut ini lah teman-teman kita akan diam seperti batu. Kenapa aku bilang kita akan diam seperti batu? Karena tiba-tiba kayak gambarnya nge-freeze terus muncul gitu gambar di sebelah kiri. Udah ada gitu rambut sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai mau gambar, aku saranin tradisional dulu. Ya kan? Emang rasanya tuh kayak mau muak-muak dan muntah gitu karena maunya cepet mudah gitu ya kan. Tapi percayalah dengan tradisional akan memudahkan kalian ketika kalian ingin ke digital. Oke, karena digital itu memberikan kemudahan. Kalian tuh kalau mau ngapus tinggal tap layar, maksudnya tap 2 layar, rido, undo gitu kan. Terus kalian kalau misalnya bentuknya itu kurang proper, kalian bisa langsung kayak itu kan mudah banget gitu ya. Jadi teman-teman mulailah dari yang paling sederhana. Jangan maksain budget, jangan maksain budget. Dulu aku juga mulai pakai jari. Meskipun kalau aku mulai dari jari juga, sekarang aku juga udah mulai nggak bisa ya, rada sulit gitu. Aku appreciate banget orang-orang yang bisa menggambar dengan jari dan membuat ilustrasi dewa yang sangat-sangat bagus, kayak oh my god. Dan aku lebih percaya kalau gambar itu atau talent gambar ini tuh bukan berasal dari bakat, tapi dari kerja keras. Mungkin ada orang yang berasal dari bakatnya gitu, bakat bisa gambar, tapi ya pasti itu kan hasilnya juga dari kerja keras. Kalau bakat tanpa kerja keras dan tanpa melatihan juga sama aja, bohong kan? Iya, that's my opinion ya. Aku takut salah ngomong. Nah, ini masih nge-stuck kita yapping lagi nih. Nah, kalau misal teman-teman punya keluhan atau gimana, mungkin aku bisa bantu. Ya, coba aja. Maksudnya komen aja, nggak apa-apa. Kita sharing, belajar sama-sama. Mungkin kalian bisa dapat sesuatu dari gambarku ini. Nah, lihat kan bisa langsung muncul rambutnya di sebelah kiri. Iya. Nah, kalau untuk rambut ini aku pasti nentuin ujung rambutnya baru aku bikin shape besarnya. Aku nggak tahu kenapa aku udah mencoba tutorial yang sangat-sangat sederhana, tapi tetap aku lebih suka gambar ujung-ujung rambutnya baru bikin besarnya. Nah, yang di sebelah kanan teman-teman bisa lihat nih, dia kan kalau bisa dilihat oke lah ya. Wow, aku sangat amazed dengan gambarku sendiri. Nggak apa-apa ya kan, kayak
Gambarku sangat-sangat cakep. Astagfirullah. Jadi maksudnya dari sekian banyak kerja keras yang aku lakuin, tahun-tahun ini tuh tahun-tahun yang dimana tuh aku bener-bener ngerasa kalau improvement itu gambarku tuh udah sejauh itu gitu loh. Nah ini aku resize biar gambarnya atau rambutnya itu lebih wow, lebih spicier, lebih bervolume kayak gitu ya. Nah di sini sebenarnya sih udah selesai sih harusnya di sini. Nggak ada lagi sih yang mau digambar gitu ya kan. Paling kayak aku menatap gambar ini kayaknya udah kelar nih, kayaknya udah kelar sih, nggak ada lagi yang perlu ditambah gitu ya kan. Nah dari sketsa ini atau dari sekian lama aku menggambar, aku mulai gambar itu teman-teman dari 2020 atau 2021 aku lupa, karena basically aku tuh sebagai pembaca webtoon ya kan, aku nulis tiba-tiba aku punya gebrakan dari dalam jiwa untuk menggambar. Nah itulah kenapa dari tahun itu aku mulai ngegambar, dan ini adalah hasil gambar aku selama 4 tahun lebih. Bisa teman-teman lihat di sini seperti inilah, dan inilah kerja keras yang telah aku lakuin, nonton tutorial, ikut kelas ya, kelas-kelas yang berbayar yang ya gitu deh. Inilah gambarku, dan kiblatku memang maksudnya ke gambar-gambar yang Korea. Oke? Kalau misalnya kalian suka atau kalian punya pertanyaan, bisa drop in the comment dan jangan lupa subscribe dan like. Bye bye semuanya, sampai jumpa di next video.